Lewat sudah. Terbang kanang tomoda kungasang malay kepok itu setitis tuak kerbang kabinti. Yo, Yo. mana neng kole balen lamima. Anak asikai dite ami CKPU. Gitu asikai lami Bawaslu. Etan ket ngaso. Wana ta cucu. Nai canggih kami. Tuka celele. Kuru curu abu naka. Ite ngasang asikai oleh partai PSI. Ami anak ite CKPU gitu Bawaslu. Kasi nerehakan. Ite didingami cubumai. Kuru cama-cama tite lakong grolong. Naik canggih tuka celeleng. Kuru sukses ngasang apa? Ngasang pemilu itu. Neka mangadong. Neka mangaduka. Tadang koe serongkorong watang lama. Tingka para kantor dami. Kuru cairite. Kokole tuak dami. Kuru curu abu naka. Ite aseke dami. One mai partai PSI. Maiga cama-cama tite. Ngrone kantor. Mana solidaris? Status pengajuan untuk Partai Solidaritas Indonesia dinyatakan diterima. Segala proses yang kita lakukan selama ini, akhirnya pada hari ini kita dapatkan, kita bisa mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2024. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Ibu Ketua yang saya hormati, Bapak Ketua KPU, teman-teman komisioner, teman-teman staf yang saya banggakan, baik staf KPU maupun Bawaslu, Ketua Sekretaris Bendahara DPD Partai PSI Kabupaten Manggarai, tim LO-nya, kemudian seluruh fungsionaris dan seluruh bakal caleg yang pada hari ini pengajuan dokumennya disampaikan kepada KPU Kabupaten Manggarai. Pertama, profesian karena sudah dinyatakan lengkap dan benar. Namun harapan kami, jika ada perbaikan dokumen, tetap berkomunikasi, berkonsultasi, berkoordinasi yang intens dengan KPU Kabupaten Manggarai. Jika ada kendala yang tidak bisa diselesaikan, silakan juga dikonsultasikan ke kami, sehingga kami bisa menyediakan alternatif solusi penyelesaian soal yang dihadapi oleh teman-teman partai PSI Kabupaten Manggarai. Nah, untuk konteks sengketa, jika pada saatnya teman-teman merasa dirugikan secara langsung sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, baik berupa berita acara maupun keputusan, silakan menggunakan kanal sengketa. Dan konteks sengketa proses pemilu, kami Bawaslu punya kewenangan itu. Karena itu silakan mengajukan ke kami 3 hari sejak dikeluarkannya keputusan berita acara yang dikeluarkan oleh kami. Partai PSI merasa dirugikan secara langsung. Nah, tentu saja objek sengketanya adalah berita acara ataupun surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang pada pokoknya berita acara atau surat keputusan itu merugikan Partai PSI, DPD Partai PSI Kabupaten Manggarai secara langsung. Karena itu DPD Partai PSI dalam konteks sengketa proses pemilu dapat mengajukan sengketa dan berkedudukan hukum sebagai pemohon. Dalam hal ini termohonnya adalah KPU dan kami Bawaslu tentu saja menjadi majelis yang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Nah, untuk konteks penyelesaiannya setelah 3 hari disampaikan sejak dikeluarkan keputusan KPU, jika kami menyatakan terpenuhi syarat formil material dan terbukti ada kerugian langsung, maka perkara kita meregistrasi kemudian
Jika ada kata sepakat maka berarti di mediasi. Jika tidak ada kata sepakat maka sengketanya berlanjut ke adjudikasi. Seluruh proses mulai dari mediasi sampai adjudikasi itu menghabiskan waktu 12 hari kerja. Apapun keputusan kami selaku Bawaslu tentu saja itu akan dieksekusi oleh KPU. Sekalipun untuk konteks pencalonan, putusan Bawaslu sifatnya tidak sifatnya final dan tidak mengikat, artinya masih bukan final mengikat, tetapi masih bisa diajukan, hanya mengikat saja, tidak final, masih bisa diajukan ke PT TUN, PTB, bukan PT TUN, PTB, pengadilan atau usaha negara. Baik, sebelum kita sampai ke situ, hemat kami tentu saja akan berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan. Setelah ini kita akan mengunjungi Bapak Ibu juga dalam pencalonan seluruh partai tentu saja agar langkah-langkah pencegahan itu tetap kami lakukan sehingga harapannya sengketa tidak terjadi. Kalaupun terjadi kita gunakan kanal sengketa yang ada. Itu dari sisi sengketa proses pemilu. Kemudian sedikit dimulai dari kami untuk harapannya teman-teman partai PSI, terutama para bakal caleg ya. Hari ini baru resmi disebut sebagai bakal caleg. Selama ini yang beredar baru bakal caleg sebenarnya. Karena bakal caleg itu status hukum setelah teman-teman mengajukan berkas persyaratan bakal calon. Itu baru status hukumnya teman-teman adalah bakal caleg. Sudahlah. Kami juga tidak mau pemilu ini sepi. Silahkan sosialisasikan diri secara luas. Tetapi harapan kami jangan gunakan momen ini untuk curi start kampanye. Ya, jangan gunakan momen ini untuk curi start kampanye. Tentu saja teman-teman tahu apa itu definisi kampanye kan oleh Undang-Undang 2017. Kampanye didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu. Siapa peserta pemilu itu? Berarti partai politik. Nah, representasi dari partai politik adalah ketua dan sekretaris. Tentu saja teman-teman seperti Datuk dan selama ketua dan sekretaris melakukan sosialisasi terhadap jajaran Bapak Ibu atau kepada masyarakat luas, silakan sepanjang itu dibuktikan. Tetapi tidak punya unsur kampanye. Jadi kegiatan kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk menyampaikan visi misi dan program dan atau citra diri peserta pemilu. Kan itu definisi kampanye. Untuk meyakinkan pemilih. Nah, sepanjang tidak ada ajakan, ya kan? Jangan juga terus pilih karena nomor urut 2 itu dari partai menurut saya. Ada yang bilang kalau saya nomor urut 1 gitu kan. Penetapan caleg saja belum ada, sudah tiba-tiba ada nomor urut gitu. Menurut saya itu tidak etis. Tidak etis. Secara etika publik itu tidak etis. Kalau tidak melanggar misalnya. Karena belum tentu terpenuhi unsur kampanyenya. Tidak ada ajakannya. Tapi saya lihat ada juga yang sudah mulai coblos ini, aduh, itu menurut saya tidak etis. Sehingga kami menghimbau untuk para bakal caleg, ya kan sudah sah sebagai bakal ya, untuk tolonglah jangan curi start kampanye. Kita tetap menjaga etika publik. Tentu saja kami juga tidak akan menggunakan tiba-tiba langsung menindak, tidak, kami lebih mengimbau karena saya yakin Ibu Ketua juga sudah sampaikan tadi, kita juga tidak mau pemilu ini sembilan, ini pesta, ya silakan diramaikan. Sepanjang misalnya juga teman-teman sudah berkoordinasi dengan Polres Manggarai, jadi silakan konvoi ramai-ramai, ya. Tentu saja tetap menghargai etika dan aturan lalu lintas, tapi konvoi silakan, ya. Kita juga tidak mau pemilu ini sepi-sepilah, biarkan kita berdendang ria, kan pesta yang baru. Mungkin itu saja, Ibu Ketua. Terima kasih. Kami jadwal 27 November nanti, saya jangan dimanfaatkan sekarang supaya kami proses pidananya. Kemudian nanti seperti yang disampaikan, nanti akan kami agendakan lagi untuk sama di parpol. Karena di prosesnya Pak, teman-teman KPU nanti kami dikasih akses silon, nanti akan kami pantau terkait dokumen-dokumen. Nanti akan kami ke partai untuk warning beberapa syarat-syarat yang mungkin perlu untuk
Hari ini PSI sudah secara resmi mendaftarkan bakal calegnya, tanggal tepatnya tanggal 14 hari terakhir. Tentunya semua partai itu punya target. PSI betul target juga. Target kami untuk 2024 dengan hashtag kami PSI harus menang banyak. Tentunya 2024 kami PSI bekerja keras untuk mencapai target kami satu fraksi. Dan provinsi juga kami bekerja sama supaya untuk mencapai itu. Caleg yang didaftar hari ini Lengkap 35 orang bakal caleg dari 4 dapil. Dalam proses pemenangan tahun 2024 tentunya kami PSI bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu menganjurkan untuk memberikan pendidikan politik sebenarnya. Yang mungkin selama ini PSI merasa bahwa politik di Manggarai ini ya mereka menganggap bahwa masyarakat banyak yang fobia terhadap politik itu. Nah, ternyata politik itu baik ya untuk masyarakat. Kemudian Pak Ketua, untuk mungkin bagaimana kiat Pilkada 2024? Ada kiatkah dari Partai Solidaritas Indonesia? Tentunya PSI punya kiat untuk mendorong ya orang-orang baik ya, untuk Pilkada 2024. Tentunya kami punya target, percuma kami mengiming-iming sesuatu kalau kami belum ada kursi di dalam. Itu bekal kami sehingga kami target bahwa PSI punya peran besar untuk menentukan pemimpin Manggarai yang tentunya sesuai dengan kriteria-kriteria yang PSI selalu perjuangkan. Mungkin ada diskusi internal di PSI Kabupaten Manggarai soal rencana Pilpres. Orang yang dijagokan kira-kira siapa Pak Ketua? Oke, untuk sementara PSI tetap pada pendirinya sesuai dengan rembuk rakyat ya selama ini, yaitu tetap Ganjar Pranowo itu calon presiden dari PSI sampai menunggu instruksi-instruksi dan perkembangan komunikasi politik di pusat. Ya tentunya kami di daerah, PSI di daerah tentu ikut ya apapun keputusan dari pusat ya itu yang kita bawa dari DPP. Oke. Tambahan dari Pak Syed. Ya, mungkin ada tambahan. Kebetulan saya di struktur DPD ya. Yang ingin PSI bangun di Pileg 2024 itu adalah keikutsertaan pemilih-pemilih baru, terutama anak-anak muda yang melek dengan baik politik ini. Kita tahu bahwa politik selama ini pada prakteknya hampir semua orang, semua kalangan, semua profesi bahkan menyatakan bahwa politik di kita itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi PSI kali ini mau mengajak teman-teman yang rasional, teman-teman yang masih muda, yang masih baru untuk merubah pola ini. Kami ingin PSI jadi pembeda dengan partai-partai politik yang lain yang ada. Mungkin itu saja. Tentunya caranya pasti sangat-sangat lebih pendekatannya itu lebih ke milenial dan lebih anak muda banget. Mungkin itu saja. Why you gotta be so